Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Panyerapan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama Bu Siti Jumainah, guru kelas 2 dari SDN Panyerapan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Bu Firly. Gimana Pak kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Kali ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti kita akan melakukan observasi proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya. Nah, observasi kita kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, dari praobservasi kali ini adalah ini persiapan awal nih Bu untuk pembelajaran nanti. Nah, tujuannya adalah agar Ibu lebih siap lagi dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Pada praobservasi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih sama Ibu. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa sih Bu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kita kali ini? Iya. Di dalam kelas ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan ada 3 poin ya Bu ya. Yang pertama dengan membaca teks bacaan ayam dan kelinci. Peserta didik mampu membaca teks cerita yang tertulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran beras. Yang ketiganya, melalui kegiatan bernyanyi lagu Ayamku, peserta didik mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi nada lagu tersebut. Gitu. Jadi ada 3 poin ya Bu ya dalam tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran kali ini, Bu? Iya, mengenai area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yakni saya menginginkan bahwa area yang akan diinginkan dikembangkan adalah mengenai pengetahuan dan keterampilan, yaitu keterampilannya dengan kegiatan berdialog antara siswa, murid dengan murid atau murid dengan guru, gitu ya. Ya, baik Bu. Kemudian nih Bu ya, saya ingin mengetahui nih strategi apa yang sudah Ibu persiapkan pada pembelajaran kali ini. Ya, mengenai strategi yang disiapkan di kelas, saya menggunakan strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga membagi kelompok di kelas sesuai dengan minat baca murid. Dan untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi, ya, tanya jawab, kemudian dengan penugasan terhadap siswa. Baik Bu, berarti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah proses pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Iya betul. Nah, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nih di kelas nanti? Iya, untuk pembelajaran di kelas ini saya menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan LKPD ya Bu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kemudian juga menggunakan teks bacaan yang diberikan kepada murid untuk bisa mereka baca gitu. Baik Bu, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas nanti? Iya, nanti untuk prakteknya kita di 2 hari ke depan ya. Mungkin nanti pelaksanaannya akan di pagi hari supaya anak-anak nanti bisa lebih segar, masih semangat ya gitu. Jadi enak belajarnya, masih segar gitu ya Bu ya. Baik Bu, berarti 2 hari lagi ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, kita akan melakukan observasi proses pembelajaran di kelas di jam pertama ya Bu ya, di jam pertama di pagi hari ya Bu ya.
Nah, setelah kita observasi nanti nih Bu ya, observasi pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Lisnawati. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan pasca observasinya lagi ya Bu ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya. Dari percakapan hari ini yang kita bahas ya Ibu ya, saya mendapatkan manfaat yang banyak ya, lumayan dari Ibu. Saya bisa merasa dapat pencerahan tentang apa yang saya inginkan dan apa yang bisa saya kembangkan mengenai pembelajaran di kelas agar nanti pembelajaran di kelasnya akan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian juga nanti saya bisa mempersiapkan segala sesuatu berdasarkan kesiapan pembelajaran yang lengkap sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik Bu, mungkin itu saja. Terima Ya. kasih ya Bu ya waktunya Ya, sudah sama-sama. menyempatkan untuk kita praobservasi Iya. ini. Sampai bertemu nanti di kelas ya Bu ya, Iya. 2 hari yang akan Oke. datang. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian percakapan praobservasi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar sekarang? Baik. Nah, hari ini kita akan mulai belajar ya. Kita akan belajar. Nah, sebelum Ibu jelasin materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Setelah diajar kita berdoa. Gak apa-apa biar nanti materinya kita ingat ya. Bersalam. Berdoa sebelum belajar. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan pasca observasi. Yang sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, sekarang yang terakhir adalah proses pasca observasi. Nah, ya Bu ya, dalam pasca ini saya ingin mengetahui nih, Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya, tentunya sih dalam percakapan ini saya mengharapkan dan menginginkan adanya evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian juga saya ingin mengetahui apa perlu saya perbaikan, ada perbaikan sehingga bisa lebih baik untuk kedepannya gitu. Setelah ada ini. Ya. Jadi Ibu ingin adanya evaluasi dan perbaikan ya Bu ya selama Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin ya Bu. Ya. Nah, kemudian Bu, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Ibu nih, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Iya, perasaan saya sih merasanya lega dengan apa yang Bu Firly sampaikan. Kemudian ada banyak masukan-masukan kemarin itu ya, selama proses pembelajaran di kelas kemarin. Terus pembelajaran juga kemarin ngerasanya lebih berjalan dengan baik dari awal sampai akhir gitu. Ya. Nah Bu, apa strategi yang sudah dipersiapkan sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran kemarin? Iya, tentang strategi ini yang dipersiapkan kemarin itu saya melakukan strategi yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi kemarin Ibu, yaitu yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Gitu. Sudah ini ya Bu ya, sudah berjalan ya Bu ya strategi yang pembelajaran berdiferensiasi dan juga yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nih Bu, saya ingin tahu juga apa tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan pasca observasi kemarin sudah tercapai? Iya. Kemudian kemarin kayaknya tujuan pembelajaran alhamdulillah ya setelah berjalannya kemarin pembelajaran di kelas dipandu dengan Bu Firly ya, alhamdulillah tercapai dengan baik gitu. Sudah tercapai ya Bu ya, alhamdulillah kemarin, tujuan pembelajaran. Iya, tujuan yang 3 poin kemarin alhamdulillah sudah tercapai gitu. Kemudian Ibu, bisa tidak Ibu menceritakan hal-hal baik apa yang perlu Ibu pertahankan atau hal-hal apa yang Ibu harus perbaiki nih dari pembelajaran yang kemarin? Iya, yang jelas setiap pembelajaran di kelas justru kita harus prepare terlebih dahulu ya, mempersiapkan segala macam yang harus disiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Sehingganya kita tahu apa langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran itu biar berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kemarin itu alhamdulillah sudah saya lakukan dan hasilnya pun ya alhamdulillah anak-anak juga antusias, kemudian juga fokus pada saat belajar karena kita mempunyai strategi-strategi yang itu yang diterapkan di kelas gitu. Terus hal-hal yang harus diperbaiki namanya anak-anak ya, pastilah ada hal-hal yang nggak fokus, ada satu orang yang nggak fokus atau ya main, tapi mereka alhamdulillah diberi waktu luang ketika pembelajaran sehingga mereka diajak oleh kita bisa fokus kembali sehingga bisa belajar dengan baik lagi gitu. Yang jelas sih penerapan pembelajaran di sini kita harus lakukan terus menerus, jadi jangan berhenti gitu. Itu sih. Terus bagaimana Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan kemarin? Apakah ada kekurangannya? Kekurangan udah pasti ada ya, gitu. Tapi ini juga langkah awal sih sebetulnya saya melakukan hal ini yang terbaru gitu ya. Setelah ada masukan dari Bu Firly gitu. Jadi saya menerapkan di sini. Itu kayaknya alhamdulillah sih berapa persen sudah bisa ya dilakukan. Nah, rencana Ibu nih untuk memperbaiki yang tadi ada kekurangan-kekurangan itu, rencananya Ibu akan melakukan apa? Setelah ada kemarin ya kegiatan kemarin dari Bu Firly, saya berencana ya ingin terus-menerus dilakukan, kemudian juga ada evaluasi yang menjadi
perbaikan untuk saya ke depannya gitu. Rencananya seperti apa itu, Bu? Ya, sepertinya saya harus lebih banyak belajar dengan guru penggerak ya terutamanya. Itu yang udah pasti mahir. Saya kan masih belajar, jadi saya harus banyak bertanya tentang metode pembelajaran, segala hal di kelas. Kemudian juga saya bisa memahami, sehingga bisa memahami hal-hal yang harus diterapkan di kelas gitu, mengenai pembelajaran. Tadi sudah Ibu dengan bertanya mungkin ya Bu ya, dengan belajar lagi. Nah, mungkin ada cara lain itu Ibu untuk memperbaiki rencana lain gitu, cara lain untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Iya. Kalau cara lain sebagai referensi, selain kita bertanya kepada guru penggerak ya, kita juga bisa melihat kayaknya sekarang banyak media sosial, bisa di internet, YouTube, sebagai referensi ya, untuk menggali kemampuan kita gitu. Ya. Dari media sosial ya Bu ya, sekarang sudah banyak YouTube, TikTok juga sekarang membuat konten-konten pembelajaran di kelas ya Bu ya. Baik Bu, kemudian ukuran keberhasilan kira-kira seberapa besar nih dari perbaikan ini Ibu, kalau setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu? Iya, dari rencana perbaikan itu, kalau waktu mungkin belum mulai besok juga bisa saya lakukan, kalau untuk mencari contoh atau media sosial ya. Kalau dengan guru lain tentunya akan berkoordinasi terlebih dahulu biasanya dengan guru. Kemudian kita baru bisa menerapkan itu dengan guru-guru yang akan saya tanyakan. Dengan ini Ibu, siapa rencananya nih, siapa yang akan Ibu libatkan nih dalam rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran kemarin? Yang dilibatkan ya jelas satu itu guru penggerak ya, sebagai referensi yang utama, yang lebih tahu. Kemudian juga kepala sekolah tentunya ya. Kemudian rekan sejawat yang ada di sekolah sendiri minimal gitu ya. Ya Bu ya, kemungkinan guru-guru juga bisa membantu Ibu kepala sekolah ya Bu ya, dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga ya Bu ya. Nah, kira-kira ini Bu, rencananya kapan Ibu akan melakukan perbaikan tersebut? Rencananya ya biasa kayaknya kalau perbaikan setiap sudah melakukan pembelajaran, nanti mulai besok kita perbaiki, jadi referensi lagi, direvisi lagi maksudnya gitu ya, perbaikan lagi. Nah, jadi ya Bu ya, kita sudah mengetahui nih, Ibu sudah mendapatkan solusi, Ibu sudah mendapatkan solusi dari yang ingin Ibu perbaiki katanya ya. Tentang pemahaman yang lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Bu, saya juga sebenarnya sebelumnya nih Bu agak bingung waktu pertama-pertama itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Cuma kan kalau misalkan tidak kita langsung terjun, kita juga bingung. Jadi kita juga butuh pembelajaran tidak hanya dari guru yang lain, guru yang sudah tahu apa itu pembelajaran diferensiasi, kita juga bisa melakukan searching dengan referensi di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok ya Bu ya. Dari percakapan ini apa yang Ibu rasakan dan Ibu dapatkan? Justru apa ya, kalau pusing belum ya pastinya, pasti harus belajar terus gitu. Cuma dari percakapan ini alhamdulillah banyak hal baru yang saya dapatkan, terutama mengenai metode pembelajaran diferensiasi emosional. Saya juga sama, dari awal nggak tahu itu bagaimana ya metodenya. Dan sekarang saya udah bisa menerapkan pembelajaran baru dengan metode yang baru, sehingga anak-anak juga bisa senang, antusias dengan pembelajaran metode yang baru gitu. Senang sih, alhamdulillah. Kemudian Ibu, terakhir ya Bu ya, sebelum kita mengakhiri proses pasca observasi ini, kesimpulan Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kesimpulannya yakni dengan pembelajaran apapun sebetulnya, metode apapun yang diterapkan, yang diharuskan mengenai kurikulum,
tentunya kita semua harus menguasai sebagai guru ya Bu ya. Dan untuk menguasai hal-hal tersebut ya kita tentunya harus bisa kerjasama dengan guru, nggak bisa kerja sendiri gitu. Sehingga kita menemukan solusi apa yang menjadi kekurangan atau hal-hal yang kesulitan oleh kita gitu. Ya, jadi dari percakapan ini Ibu mendapatkan solusinya ya, Iya. untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Siti sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya kita untuk melakukan pasca observasi kali Iya. ini. Ya, Ya, terima kasih Bu waktunya. Semoga dari percakapan kita kali ini, obrolan kita kali ini, kita dapat mendapatkan pembelajaran lagi. Kita bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Saya juga nanti akan mendengar nih cerita Ibu setelah Ibu melakukan perbaikan dan mengajar lagi di kelas bagaimana, ingin mendengar cerita dari Bu Siti lagi. Iya, Ya, terima kasih Bu Ya, untuk sama-sama. waktunya. Ya. Luar biasa ya tadi percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Tadi hasil dari pengamatan saya sudah melihat bahwa Bu Firly sudah menyebutkan, sudah menanyakan ya tujuan yang ingin dicapai ya kepada Bu Siti, kemudian strategi juga ya, langkah-langkahnya juga sudah ditanyakan dan Bu Siti sudah menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan, kemudian rencana atau eksekusi kapan pelaksanaannya juga sudah disebutkan, sudah ditanyakan sama Bu Firly dan disebutkan oleh Bu Siti. Kemudian cara yang lain juga tadi sudah ditanyakan sama Bu Firly dan ukuran keberhasilannya juga tadi sudah ya disebutkan. Kemudian tadi sudah menanyakan juga apa yang sudah didapatkan, apa yang ingin didapatkan dari kegiatan coaching ini. Dan terakhir tadi Bu Firly sudah menanyakan ya kesimpulannya itu yang didapat dari kegiatan coaching ini. Itu sudah luar biasa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ini sudah baik dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya ya Ibu ya. Saya juga ini masih dalam pembelajaran melakukan coaching ya Ibu ya. Kan kita juga sebagai calon guru penggerak katanya dituntut untuk bisa melakukan coaching gitu untuk supervisi akademik lah. Jadi kegiatan kita ini ya dengan membaca hamdalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.